Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ahmad Syauqi Hidayatullah, SPD IMPD, selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Dan selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni. Saya mahasiswi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, program pendidikan bahasa Inggris. Hari ini saya akan menyampaikan isi makalah yang berjudul Hubungan Manusia dengan Agama. Apa itu pengertian agama dan apa itu pengertian manusia? Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan Dia melalui serangkaian kegiatan ibadah yang sesuai dengan ajaran agama tersebut. Sejatinya manusia itu makhluk yang lemah. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya perlindungan dari Tuhannya. Dan dengan agama yang dia miliki, manusia akan memperoleh perlindungan dengan menjalin hubungan dengan Tuhannya. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang sangat menarik. Manusia adalah makhluk yang paling unik, dijadikan dalam bentuk yang baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa agama sangat perlu bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan manusia menurut agama Islam. Di dalam Al-Quran, manusia disebut dengan, yang pertama, disebut dengan Bani Adam. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7. Dan istilah Bani Adam ini menunjukkan bahwa seluruh manusia adalah anak dari manusia ciptaan Allah yang pertama, yaitu Nabi Adam. Dan di sampingnya terdapat seorang perempuan yang diciptakan Allah untuk hidup berdampingan dengan Nabi Adam, yaitu bernama Hawa. Dan dari pernikahan Adam dengan Hawa, maka lahirlah seluruh bangsa manusia. Maka semua manusia adalah keturunan Bani Adam, atau ya Bani Adam itu. Lanjut. Istilah Bani Adam ini dimaksudkan untuk menegaskan tentang asal-usul yang jelas tentang manusia. Dan manusia bukanlah makhluk, mohon maaf ya, kera atau dari yang lain sebagaimana telah diungkapkan oleh ilmuwan yang menganut paham evolusionisme. Dan yang kedua, manusia disebut dengan al-bashar. Itu disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Dan istilah al-bashar ini berarti penampakan sesuatu secara baik dan indah. Manusia disebut bashar karena kulitnya tampak jelas. Manusia diistilahkan sebagai bashar adalah manusia yang sudah dewasa. Maka ia
mampu bertanggung jawab ataupun mengemban amanat. Dan karena itulah setiap basyar ditugasi untuk menjadi khalifah yang memimpin dan bertanggung jawab atas kekhalifahannya. Yang ketiga, manusia disebut dengan al-insan. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat pertama, ayat ke-1. Dan di dalam Al-Quran istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk yang bernama manusia ini adalah al-insan atau al-nas. Insan atau ins atau al-nas sering diartikan sebagai jinak, harmonis, dan tampak. Menurut Rifat Syauqi Nawawi, istilah insan digunakan untuk menunjuk manusia dengan semua totalitasnya lahir dan batin. Kemudian yang keempat, manusia disebut dengan al-nas. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nas ayat pertama. Dan konsep An-Nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Lalu apa hubungan manusia dengan agama? Hubungannya adalah manusia memiliki kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhannya. Dan dengan adanya agama, kehidupan manusia akan mampu mengarahkan dirinya ke arah yang baik dan benar. Nah, kesimpulannya adalah dengan akal dan ilmu yang dikuasai manusia akan mampu menjalankan kedudukannya sebagai khalifah yang memanfaatkan alam semesta serta mengurus bumi ini untuk kepentingan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk lain di lingkungannya. Kemudian Al-Quran tidak memandang manusia sebagai makhluk yang tercipta secara kebetulan atau tercipta dari kumpulan atom. Tapi manusia diciptakan setelah sebelumnya direncanakan untuk mengemban tugas, mengemban amanat, mengabdi, dan menjadi khalifah di bumi ini. Kemudian, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan Dia melalui ibadah dan membentuk sikap hidup manusia menurut atau berdasarkan ajaran agama tersebut. Kemudian, agama itu sangat perlu bagi manusia, terutama bagi orang yang berilmu, karena dengan agama, ilmunya akan lebih bermakna. Dan bagi kita sebagai umat Islam, agama yang dimaksud adalah agama Islam, agama yang kita peluk. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.